Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan project base tipe 3 untuk mata kuliah pembelajaran mesin. Ya, di sini anggota kelompoknya ada Arif Babris Kucara, Arisata Okta Pradana, lalu ada Kiran Arif Nasim, dan saya sendiri Lukman Dorkim. Jadi di kesempatan kali ini, eh, mahasiswa diberi kesempatan untuk mengeksplor pembelajaran mesin menggunakan metode-metode ensemble, bagging, dan boosting, baik untuk keperluan klasifikasi maupun regresi pada dataset dari dunia nyata. Jadi pada tugas ini kami diminta untuk membuat kelompok 3-4 orang, di mana setiap kelompok harus mengerjakan salah satu tipe tugas di antara tipe tugas yang ada yang merupakan 4 kombinasi nilai yang berbeda dari 2 variabel, yaitu variabel keperluan pembelajaran dan variabel metode yang digunakan. Jadi kelompok kami ini mendapatkan tugas tipe 3, di mana pada tugas ini kami diminta menyelesaikan masalah klasifikasi menggunakan model boosting dan dataset yang digunakan adalah German Credit. Jadi tugas klasifikasi itu adalah tugas yang menebak kelas atau kategori dari calon kreditur. Apakah akan menjadi kreditur yang baik atau menjadi kreditur yang buruk. Berdasarkan profil calon kreditur yang diberikan, yang diwakili oleh atribut-atribut seperti status pekerjaan, perkawinan, tujuan kredit, usia, jenis kelamin, dan lain-lain. Jadi pada hari ini kita akan membahas yang pertama ada formulasi masalah, lalu yang kedua ada eksplorasi dan pemrosesan data, lalu ada pemodelan dan yang selanjutnya eksperimen, lalu diakhiri dengan kesimpulan. Oke, masuk ke formulasi masalah. Jadi pada dataset yang diberikan, yaitu germancredit.csv, kami diminta untuk menebak kelas kategori dari calon kreditur berdasarkan profil calon kreditur yang diberikan yang diwakili oleh atribut-atribut seperti status pekerjaan dan lain-lain. Di sini kami menggunakan library pandas untuk melakukan pembacaan file data germancredit.csv. Berikut akan ditampilkan data yang mempresentasikan dan pembacaan data Jerman Credit. Lalu masuk ke eksplorasi dan pemrosesan data. Jadi pada bagian ini akan dijelaskan teknik-teknik eksplorasi dan pra-pemrosesan data yang dilakukan. Yang pertama, kita mengecek missing value. Jadi pengecekan missing value ini dilakukan sebelum data digunakan pada model. Jika ada missing value, maka data tersebut akan dihapus atau akan diganti dengan rata-rata dari kolom tersebut guna untuk menghindari kesalahan pemrosesan. Peningkatan akurasi dalam menganalisis dan tentunya untuk meringkas data. Selanjutnya ada cek duplikasi data. Melakukan pengecekan duplikasi data sebelum data digunakan pada model. Jika ada duplikasi data, maka data tersebut akan dihapus guna untuk mencegah kesalahan dalam perhitungan statistik seperti mean, median, atau frekuensi. Lalu juga bertujuan untuk meningkatkan efisiensi proses dan tentunya meringkas data. Jadi gambar ini menunjukkan bahwa tidak ada duplikasinya data yang terjadi. Jika terjadi duplikasi, maka datanya menjadi tidak konsisten. Lalu ada visualisasi data. Kami di sini melakukan eksplorasi data menggunakan box plot pada kolom value-nya yang numerik, guna untuk mengetahui median, nilai minimum maksimum, dan outlier. Ini bisa dilihat hanya ada 3 kolom yang value-nya numerik, yaitu kolom duration, amount, dan age. Oke, selanjutnya kita masuk ke menentukan kolom atribut. Jadi di sini kita akan slicing kolom yang nantinya akan dibedakan menjadi kolom atribut dan kolom target. Di mana kolom atribut akan disimpan pada variable X yang di slicing dari indeks 0 sampai dengan kolom sebelum terakhir. Sedangkan kolom target akan disimpan pada variable Y yang berisi data terakhir. Jadi berikut ini adalah data kolom dari yang disimpan dalam variable X. Lalu ada data dari kolom target yang disimpan di variable Y. Kita lihat di sini. Oke, selanjutnya kita masuk ke drop kolom number credits. Jadi setelah dilakukan pengecekan kembali, dapat diketahui bahwasannya kolom number credits memiliki value yang tidak valid. Oleh karena itu, number credits akan dihapus. Jadi kode yang ada di layar ini untuk menghapus kolom nomor credits karena value-nya tidak valid. Baiklah, di sini saya Kenan Ariko Hashim.
akan melanjutkan penjelasan mengenai encoding kolom atribut. Melakukan encoding pada kolom atribut yang datanya belum numerik. Encoding itu sendiri adalah proses mengubah informasi dari satu representasi ke representasi lain yang lebih efisien atau lebih mudah diolah oleh sistem atau mesin. Hal ini dilakukan agar semua kolom berdata numerik. Dengan begitu, data dapat diproses oleh algoritma pembelajaran mesin. Pada kode di atas, kami telah mengubah menjadi data numerik. Terlihat bahwa semua data sudah bertipe numerik. Data frame X menjadi bentuk numerik dengan menggunakan metode one-hot encoding. One-hot encoding adalah metode yang digunakan untuk mengubah data kategorik menjadi bentuk numerik dengan cara membuat kolom baru untuk setiap kategori yang ada. Kemudian menandai 1 atau 0 tergantung apakah data tersebut termasuk ke dalam kategori tersebut atau tidak. Kolom-kolom baru tersebut dibuat sesuai dengan kolom-kolom yang tercantum pada variabel call kategori. Selanjutnya adalah encoding kolom target. Kita melakukan encoding pada kolom target yang datanya belum numerik. Hal ini dilakukan agar mengubah data kategorik menjadi bentuk numerik dengan memberikan label numerik untuk setiap kategori yang ada. Pada kode di atas, terlihat bahwa data pada variabel Y sudah menjadi bentuk numerik dengan menggunakan metode label encoder. Proses ini dilakukan dengan cara mengubah setiap kategori menjadi sebuah label numerik sesuai dengan urutan munculnya kategori tersebut. Proses ini dilakukan dengan menggunakan metode fit transform yang merupakan metode dari kelas label encoder yang digunakan untuk mengubah data kategorik menjadi bentuk numerik. Selanjutnya adalah membagi data training dan testing. Kami membagi data training 80% dan data testing 20%. Yang akan digunakan untuk mengevaluasi seberapa handal suatu model. Jika model tersebut dapat memberikan hasil yang baik pada data testing, maka model tersebut dianggap handal untuk menangani data testing. Berikut adalah kodenya. Dengan membagi data menjadi data training sebesar 80% dan data testing sebesar 20%, diharapkan model pembelajaran mesin dapat memanfaatkan sebanyak mungkin data untuk membangun model yang optimal, sambil tetap memiliki data yang cukup untuk mengevaluasi kinerja model tersebut. Selanjutnya adalah fitur scaling. Fitur scaling akan melakukan pengubahan nilai-nilai dari kolom data ke dalam skala yang sama. Hal ini dilakukan agar mengurangi variasi dari setiap fitur atau kolom data, sehingga memudahkan dalam proses analisis atau pemodelan. Berikut adalah kodenya. Dan selanjutnya kita masuk ke dalam dalam pemodelan, yaitu model decision tree. Model yang digunakan dalam penyelesaian masalah klasifikasi ini adalah model decision tree, di mana model ini terdiri dari sebuah pohon keputusan yang terdiri dari node-node yang mewakili fitur-fitur dari data. Dan setiap node memiliki sebuah keputusan yang harus diambil. Berikut adalah kodenya. Selanjutnya adalah evaluasi model decision tree. Melakukan evaluasi decision tree untuk melihat seberapa besar akurasinya. Kode di atas adalah hasil setelah melakukan evaluasi model. Selanjutnya adalah adaptive boosting. Adaptive boosting digunakan untuk meningkatkan kinerja model pembelajaran mesin dengan cara menggabungkan beberapa model yang lebih sederhana menjadi sebuah model yang lebih kuat. Berikut adalah kodenya. Lalu selanjutnya adalah evaluasi model adaptive boosting. Kita melakukan evaluasi model boosting untuk melihat seberapa besar akurasinya dibandingkan dengan menggunakan satu model. Dan berikut adalah kodenya. Jadi pada hasil evaluasi yang kita dapat, skor akurasinya adalah 74,50%. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang eksperimen. Jadi pada eksperimen kali ini kita mencoba melakukan eksperimen dengan cara menangani data pencilan yang ada pada kolom numerik seperti duration, amount, dan age. Data pencilan atau juga dikenal sebagai data latihan atau data pelatihan adalah data yang digunakan untuk mengajarkan model pembelajaran mesin. Model ini kemudian dapat digunakan untuk memprediksi hasil atau membuat keputusan yang tepat untuk data baru, di mana data pencilan nantinya akan diubah nilainya dengan rata-rata kolom. Oke,
yang pertama kita akan menangani data penjelas dari durasi. Yang pertama kita mencari nilai whisker dari kolom duration atau durasi. Whisker adalah garis yang merupakan perpanjangan dari box atau baik ke arah atas maupun ke arah bawah. Nah, berikut adalah kodenya untuk mencari nilai upper dari whisker dan mencari nilai lower dari whisker dari kolom, dan ini mengubah penjelasan ke min. Kemudian ini adalah untuk menampilkan box plot dari data penjelasan durasi. Sudah terlihat bahwa di kolom duration atau durasi terlihat bahwa data penjelasannya sudah hilang. Selanjutnya yaitu kita akan menangani data penjelasan dari mount. Di data mount ini juga mencari nilai upper whisker dari kolom, kemudian dari nilai lower whisker, kemudian mengubah penjelasan ke min. Setelah itu menampilkan box plot dari kolom mount. Nah, pada kolom mount ini terlihat bahwa data penjelasan masih ada, tetapi sudah berkurang. Selanjutnya yaitu menangani data penjelasan dari age atau umur. Jadi di penjelasan age ini juga mencari nilai upper dari whisker, kemudian nilai lower, dan mengubah penjelasan ke min, kemudian mengubah juga menampilkan box plot dari kolom age. Di kolom emas juga terlihat bahwa data penjelasan masih ada, tetapi sudah berkurang juga. Nah, setelah itu kita akan membahas tentang mengganti nilai parameter n estimator. Jadi kita akan mencoba mengganti nilai parameter n estimator. Parameter ini menentukan jumlah model yang akan digabungkan dalam ensemble. Dan berikut adalah kodenya. Kode atas untuk melakukan pembagian data training dan data tes baru bagi 80% dan 20%, karena datanya baru setelah dilakukan eksperimen. Setelah itu dilakukan fitur scaling dan model boosting baru, dan terdapat akurasi skor 77%. Selanjutnya yaitu demo program. Di sini saya akan menjelaskan demo program menggunakan Google Colab. Seperti yang kita ketahui sebelumnya, di sini kita diminta untuk menebak kelas atau kategori calon kreditur, termasuk kategori yang baik atau yang buruk. Di sini kita menggunakan klasifikasi dan model boosting. Sebelum masuk model, kita melakukan yaitu import library. Di sini adalah beberapa library yang kami gunakan guna menunjang model yang kita gunakan. Ada description tree, ada boosting, sama pandas buat import datanya. Selanjutnya kita melakukan import dataset, yang dimana dataset itu adalah Jerman kredit. Kita di sini menguploadnya ke GitHub. Selanjutnya yaitu ada tahapan eksplorasi dan pra-promosian data. Di sini kita melakukan check missing value, di mana kita bisa melihat bahwa tidak ada satupun nilai yang nol. Lalu kita juga cek duplikasi data. Nah, di sini juga tidak ada data yang duplikat. Nah, karena jika ada missing value atau data yang duplikat, nanti tidak akan efektif model yang kita gunakan. Selanjutnya kita melakukan eksplorasi menggunakan visualisasi data. Di sini kita menggunakan box plot, di mana box plot itu bisa digunakan ketika nilai dari kolomnya itu bernilai numerik. Jadi kolom yang bernilai numerik itu cuma ada 3, yaitu duration, amount, dan age. Di sini ada box plot untuk duration, lalu ada box plot untuk age, dan box plot untuk amount. Di sini terlihat masih ada pencilan. Kemudian kita menentukan kolom atribut dan kolom target. Nah, di sini kita akan melakukan pengujian. Jadi kita harus men-slicing dulu di mana kolom atribut yang kita gunakan untuk pengujian nanti sama target
kita nantinya mau apa. Di sini kolom atributnya kita simpan pada variabel X yang dipisah dari indeks ke 0 sampai dengan sebelum terakhir, lalu yang kolom target itu disimpan di Y dan diambil dari kolom yang terakhir. Ini adalah kolom atribut. Lalu ini adalah kolom target, mana masih ada good, bad, dan seterusnya. Setelah dilakukan pengecekan kembali, ternyata pada kolom number credits itu value-nya itu tidak valid, kayak aneh gitu, seperti satunya ada yang segini, kemudian ada data yang 03 sampai Feb terus lebih besar dari 6, maka kita memutuskan untuk menghapusnya. Setelah dihapus, kita melakukan encoding kolom. Nah, encoding ini dilakukan agar value dari kolom-kolom yang seperti ini, yang tidak numerik menjadi numerik. Kita melakukannya menggunakan library. Nah, ini hasil ketika kolom di kategori kolom atribut kita udah menjadi numerik. Lalu kita juga harus mengencoding kolom targetnya menjadi 1 dan 0. Dia diubah juga menjadi numerik. Selanjutnya kita akan membagi data training menjadi 80% dan data testing 20%. Nah, kita men-slicingnya ini menggunakan library juga train test split, di mana kita mengharapkan model yang nanti kita gunakan itu akan memberikan hasil yang baik. Lanjutnya yaitu fitur scaling. Setelah saya melakukan eksplorasi, kita lanjut ke pemodelan. Kita menggunakan decision tree, di mana model ini terdiri sebuah pohon keputusan yang terdiri dari node mewakili fitur-fitur dari data. Di sini maksimal dari dalamnya pohon itu kayak kita set 1. Setelah melakukan model ini, kita evaluasi berapa akurasi ketika melakukan prediksi dan melalui data testing tadi. Akurasi untuk model decision tree itu hanya 60%, 66%. Lalu kita melakukan model boosting, kita menggunakan adaptive boosting. Nah, adaptive boosting ini menggabungkan beberapa model yang lebih sederhana menjadi sebuah model yang lebih kuat. Nah, setelah dilakukan adaptive boosting, kita bisa melihat bahwa akurasinya itu naik, lebih baik daripada jika menggunakan hanya satu model. Nah, di sini kita menggunakan N estimatornya itu 50 karena ini yang terbaik pada saat itu. Selanjutnya kita ada tahapan eksperimen. Kita mencoba untuk menangani data pencilan yang 3 kolom tadi. Nah, kita melakukannya itu mengubah nih yang data pencilan tadi ke rata-rata kolom. Nah, setelah ini kita lakukan coba memunculkan box plotnya yang untuk kolom duration itu udah gak ada pencilan, yang ini udah berkurang yang buat amount, lalu yang X-nya juga udah berkurang. Selanjutnya eksperimennya itu kita coba mengganti nilai dari parameter N estimator. Nah, ketika ini tuh dibagi lagi, di slicing lagi karena X-nya itu X baru karena udah tadi itu udah diubah untuk bagian kolom-kolom yang
X dan duration serta itu amount. Nah, kita mencoba melakukan model boostingnya. Kita ketemu n estimator terbagi itu 40. Dia menghasilkan akurasi sekitar 77%. Karena jika kita menggunakan n estimatornya itu 50, akurasi yang didapat itu 76,5. Jadi kita putuskan untuk mengganti n estimatornya itu 40. Nah, kesimpulan dari hasil eksperimen itu, sebelum hasil eksperimen, model yang kita gunakan itu hanya menghasilkan akurasi 74,5%, sedangkan setelah eksperimen, kita bisa menghasilkan sebesar 77%. Sekian dari kelompok kami, jika ada kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.